Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bunda Neneng Suryati dalam pelajaran Akidah Akhlak. Anak-anak, gimana kabarnya nih? Bunda doakan dalam kalian semua ya dalam keadaan sehat walafiat, terus selalu lindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Siap untuk hari ini untuk belajar? Oke, materi hari ini Bunda Neneng itu Akidah Akhlak kelas 3. Satu, tentang apa nak? Makna beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kedua, ada nama-nama malaikat dan tugasnya. Ada sifat-sifat malaikat. Ya, jadi sebelum kalian belajar, kalian apa nak? Iya, duduk yang manis dulu mendengarkan materi dari Bunda Neneng. Oke? Iya. Yuk. Beriman kepada malaikat Allah. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu Bunda akan menjelaskan makna beriman kepada malaikat Allah. Terus kedua, menyebutkan jumlah, nama-nama, serta sifat tugas malaikat dengan benar. Jadi, tujuan pembelajaran hari ini yaitu menjelaskan makna beriman kepada malaikat Allah. Terus kedua, menyebutkan nama-nama, jumlahnya, serta sifat-sifat ya, tugas-tugas dari malaikat. Nah, siapa yang tahu nih makna beriman kepada malaikat itu apa? Iya, malaikat ya, makna beriman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa malaikat benar-benar ada sehingga menjadikan kita disiplin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulangi. Makna beriman kepada malaikat Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa malaikat benar-benar ada sehingga menjadikan kita disiplin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita harus yakin banget bahwa malaikat itu adalah meyakini bahwa kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk. Ada juga nak, pengertian iman kepada malaikat adalah mengimani keberadaan malaikat. Mengimani keberadaan malaikat sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada malaikat juga berarti mengimani tugas dan amalan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat. Terus, malaikat adalah hal yang gaib. Ya, makhluk yang tidak memiliki keistimewaan rububiyah dan uluhiyah. Meski begitu, Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat untuk selalu taat kepadanya. Malaikat adalah satu-satunya makhluk yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ulangi. Tadi ya, malaikat adalah hal yang gaib, makhluk yang tidak memiliki keistimewaan rububiyah dan uluhiyah, ya. Meski begitu, Allah SWT menciptakan malaikat untuk selalu taat kepadanya. Malaikat adalah salah satunya ya makhluk yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ada jumlah-jumlah malaikat nih. Sebenarnya jumlah malaikat tuh banyak, Nak, ya. Nah, tapi yang wajib kita ketahui yaitu ada 10. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Izrail, malaikat Munkar, malaikat Nakir, malaikat Rokib, malaikat Atib, malaikat Malik, dan malaikat Ridwan. Ya, nah sekarang ada Bunda ada nyanyinya nih nama-nama malaikat. Ya, pengen denger nggak nih? Iya, nama malaikat ya. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Rokib, Atib, Malik, Ridwan. Ya, sekali lagi ya. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Rokib, Atib, Malik, Ridwan. Ore, makasih. Kalian pasti udah bisa nih ya. Udah paling jago nih jumlah malaikat. Ya, lanjut. Nah, sekarang ada tugas-tugas malaikat. Ya, di sini mudah menjelaskan tugas malaikat Jibril yaitu menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya. Terus yang kedua, malaikat Mikail yaitu bertugas memberi rizki kepada manusia. Malaikat Israfil yaitu memiliki tanggung jawab meniup trompet sangkakala
ya untuk hari kiamat. Aduh, takut ya malaikat itu dah, malaikat Israfil untuk meniup sangkakala untuk waktunya hari kiamat. Terus malaikat Israfil yaitu bertanggung jawab mencabut nyawa. Ih, takut siapa yang mau ini, mau duluan nih. Ah, enggak ya. Ini tapi kita suatu saat kita akan dipanggil juga ya. Nah, terus yang kelima, malaikat munkar yaitu bertugas menanyakan dan melakukan pemeriksaan pada amal perbuatan manusia selama di dalam kubur. Ya, terus malaikat nakir sama bertugas menanyakan dan melakukan pemeriksaan pada amal perbuatan manusia di alam kubur. Ya, jadi ada dua, malaikat munkar sama nakir yang mencatat yang apa? Yang menanyakan ya selama kalau kita di dalam kubur nih nak. Nah terus yang ketujuh malaikat rokib yaitu bertanggung jawab untuk mencatat segala amal baik ya manusia ketika hidup. Malaikat atib yaitu bertugas jawab untuk mencatat perbuatan buruk ya manusia selama hidup. Jadi malaikat rokib baik, kalau atib perbuatan buruk. Nah sekarang ada malaikat Malik yaitu menjaga pintu neraka. Ada juga malaikat Ridwan yaitu menjaga pintu surga. Siapa yang pengen ke surga? Ayo, Bunda Neneng juga pengen ya, pengen masuk ke surga juga. Tapi ingat, semua perintah Allah, semua yang Allah berikan, yang Allah perintahkan kepada kita, misalkan saat itu sholat 5 waktu, menjalankan semua perintahnya, terus jauhi segala larangannya. Insya Allah kita akan masuk surga. Amin ya robbal alamin. Ya. Nah, ada juga nak, yaitu ada sifat-sifat malaikat. Sifat-sifat malaikat itu satu, tidak sombong. Terus kedua diciptakan dari nur. Ketiga tunduk terhadap Allah. Yang keempat tidak berjenis kelamin. Yang kelima tidak pernah letih beribadah. Yang keenam mampu berubah wujud. Ulangi, sifat-sifat malaikat itu ada 6 ya. Tidak sombong, terus diciptakannya oleh apa nak? Dari cahaya ya, dari nur. Terus tunduk kepada Allah, terus tidak berjenis kelamin dan tidak pernah letih beribadah. Terus yang keenam mampu berubah wujud. Ya, Bunda akan jelaskan ya di sini. Nah di sini malaikat itu tidak pernah sombong ya. Nah, malaikat itu hatinya bersih ya, tidak pernah sombong. Terus yang kedua, malaikat itu terbuat dari nur, dari cahaya ya. Kalau manusia dari tanah, kalau jin dan setan ya itu dari api ya. Nah jadi itu yang membedakannya itu malaikat ya. Malaikat itu dari apa nak? Dari cahaya. Terus yang ketiga tunduk terhadap Allah ya, tunduk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat itu ya selalu tunduk kepada Allah dan apa nak? Taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya ya. Oke. Tidak berjenis kelamin. Kan kalau ada sekarang ada ya malaikat itu tidak pernah ada jenis kelaminnya. Kalau manusia ada laki-laki, ada perempuan ya. Nah, terus yang kelima tidak pernah letih beribadah. Nah, malaikat diciptakan oleh Allah selalu taat dan patuh kepadanya. Jadi dia tidak pernah letih, terus beribadah. Terus mampu berubah wujud. Malaikat juga memiliki sifat mampu berubah wujud atau wujudnya ya. Nah jadi apa nih nak? Nah jadi ada pelajaran hari ini yaitu tentang pengertian dari makna malaikat-malaikat Allah ya. Terus kedua dari jumlah apa tadi malaikat ada berapa? Ada 10. Ada tugas-tugasnya dan ada sifat-sifatnya. Iya, kalian mungkin sudah paham ya pelajaran hari ini tentang akidah akhlak. Terus kalian terus semangat untuk belajar ya. Jangan lupa apa nak? Harus sholat ya. Jangan ditinggalkan sholat 5 waktu. Karena siapa tadi kan bilang apa? Pengen masuk surga kan? Iya, jadi sifat-sifat malaikat itu ya malaikat ada 10.
terus sifat-sifatnya, terus pengertian dari malaikat ya. Nah, pelajaran dari Bunda cukup sekian. Kalian jadi anak yang soleh yang soleha ya, terus belajar, terus apalagi nak, selalu selalu iya, selalu menjalankan perintah dari Allah. Gitu aja ya pelajaran dari Bunda hari ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.